Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk materi bab 2, itu koordinat kartesius. Pertama itu posisi titik. Sistem koordinat kartesius digunakan untuk menentukan letak suatu titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat x atau absis dan koordinat yang disebut ordinat dari titik tersebut. 1. Posisi titik terhadap sumbu x dan sumbu y. Sumbu x letaknya horizontal, sumbu y letaknya vertikal, dan format penulisan yang digunakan itu x, y, berarti x-nya duluan, terus y-nya. Sekarang kita lihat gambar koordinat kartesius atau grafik koordinat kartesius. Kita akan menentukan posisi titiknya. Posisi titik A, B, C, D, dan yang lainnya. Misalnya kita ambil contoh yang pertama itu titik A. Kita tentukan terlebih dahulu itu sumbu x yang ingat tadi, sumbu x itu horizontal. Berarti kita akan tahunya itu sebelah kanannya 0 atau sebelah kirinya 0. Ketika dia sebelah kanannya 0 berarti x-nya bernilai positif. Ketika dia sebelah kiri berarti x-nya bernilai negatif. Kita lihat di sini x-nya ada di sebelah kanan, berarti x-nya bernilai positif yaitu 3. Dan kita sekarang tentukan y-nya. Y-nya tadi itu vertikal, berarti dia berada di atasnya 0 atau di bawahnya 0. Kalau dia di atasnya 0 berarti y-nya bernilai positif. Kalau dia di bawahnya 0 berarti bernilai negatif. Dan di sini y-nya ke atas berarti y-nya bernilai positif itu 6. Jadi koordinat titik A itu 3,6. Yang kedua kita ambil titik E. Lihat kembali titik E. Dia berada, sumbu x-nya di mana? X-nya dia berada di sebelah kiri, berarti x-nya bernilai negatif. Dan y-nya berada di bawah 0, berarti bernilai negatif. Juga sumbu y-nya berarti titik koordinatnya -5, -5. Selanjutnya kita ambil titik H. Lihat kembali x-nya dia berada sebelah kanan atau sebelah kiri, dan ternyata x-nya berada di sebelah kanan, berarti x-nya bernilai positif. Dan kita lihat tentukan y-nya berada di bawah 0, berarti y-nya bernilai negatif. Jadi koordinat titiknya itu 6, -5. Selanjutnya di sini ada gambar pembagian daerah pada bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Kuadran pertama x dan y-nya bernilai positif. Kuadran kedua x-nya bernilai negatif dan y-nya bernilai positif. Kuadran ketiga itu x dan y-nya bernilai negatif, dan kuadran 4 x-nya bernilai positif dan y-nya bernilai negatif. Yang kedua, posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Di sini kita akan menentukan koordinat titik terhadap titik yang lainnya.
Misal di sini kita akan menentukan koordinat titik K, L, M, dan N terhadap titik P. Karena terhadap titik P, kita gunakan titik P sebagai titik acuan dalam menentukan koordinat titik. Dan buatlah atau kita akan menghitung sumbu X dan sumbu Y-nya dengan titik P yang sebelumnya minus 4, minus 5 sebagai titik O, yaitu menjadi 0,0. Berarti nanti kita hitungnya dari 1. Misalnya K-nya tadi letaknya di mana? Kita ambil titik acuannya P. Kita lihat dulu sumbu X-nya. Sumbu X-nya titik K, dia berada sebelah kanan atau sebelah kiri. Ketika dia sebelah kanan berarti sumbu X-nya bernilai positif. Kita hitung. Ternyata dari titik P itu sumbu X-nya 6 ke kanan. Dan sumbu Y-nya 9. Dia 9 ke atas. Berarti koordinat titik baru K menjadi 6,9. Begitu pula dengan titik L-nya. X-nya itu 10 kali ke kanan dan 6 kali ke atas sebagai Y-nya. Dan begitu pula nanti cara menentukan koordinat titik M dan N-nya terhadap titik P.